Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4. Kembali lagi saya menerangkan tentang matematika bagian pecahan yang kedua, Nak ya. Ayo kita ikuti bersama, kamu lebih fokus ya. Sekarang bentuk-bentuk pecahan. Di buku sudah ada, tapi saya menerangkan di media ini berharap kalian lebih jelas ya. Bentuk pecahan yang pertama itu adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ini maksudnya angka itu terdiri dari pembilang dibagi penyebut. Jadi pembilang yang dibagi penyebut ya. Contohnya 3 dibagi 4. Nulisnya kan seperti ini. Biasanya 3 dibagi 4. Pakai seperti ini. Tapi kalau dijadikan pecahan, bagi ini titik 2 bisa diganti menjadi per. Jadi 3/4 itu seperti 3 dibagi 4. Contoh lain 7/5 sama seperti 7 dibagi 5. Sama, intinya artinya sama. Tapi kalau dibilang pecahan, berarti angka yang seperti ini yang pecahan. Ini pecahan. Ya. Pecahan itu yang itu. Ya, yang saya lingkari itu yang pecahan. Jadi pecahan itu bisa dibaca kayak ini ya, 7/5 atau bisa 7 dibagi 5. Ya, jadi itu pecahan. Sekarang ke pecahan campuran. Pecahan campuran itu ada bilangan bulat dan pecahan. Contohnya, mana yang bilangan bulat? Ini bilangan bulatnya 2. Terus, mana yang pecahan? Ini. Nah, ini pecahan. Jadi, bilangan bulat dengan pecahan. Kalau baca 2, berhenti dulu. 4/7. Jangan 24/7 jangan ya. Jadi bacanya ada jeda 4/7. Contoh lain. Nah, ini ya. Jadi bilangan bulatnya angka 3. Ini bilangan bulatnya. Terus 2/9 ini pecahannya. Jadi 3 2/9. Jadi bedanya pecahan biasa sama pecahan campuran, bedanya ada di bilangan bulatnya ya. Kalau pecahan biasa nggak ada bilangan bulat utuh di depannya, tapi kalau pecahan campuran ada bilangan bulat utuh di depannya ya. Jadi contoh lain ya dari pecahan campuran bisa 12 3/7. Ini pecahan campuran juga ya. Contoh lain juga 9 1/2. Ini juga pecahan campuran ya. Oke. Kita lanjut ke belajar tentang angka desimal. Angka desimal adalah angka ada komanya. Di antara angkanya itu ada komanya. Contohnya, kalau membaca 0,25. Ada komanya ya. 0,182. Nah, jadi ini dikatakan angka desimal karena ada komanya. Contoh lain seperti itu ya. 2,55 11,68. Sekarang angka persen. Apa itu angka persen?
persen per 100 dilambangkan dengan ini lambangnya ya. Ini kalau ada angka seperti ini berarti persen ya. Contohnya 25%. Ya, jadi ini bacanya persen, 25%, 47%, 80%. Ya, jadi lambang persen seperti itu ya. Lanjut ke mengubah pecahan. Ini yang harus kamu fokuskan ya. Mengubah pecahan contohnya seperti ini. Ada pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. Tahu kan pecahan campuran? Kita contohkan 2/4/7. Ini pecahan campuran. Mau dirubah ke pecahan biasa. Oke, perhatikan. Intinya pecahan itu fokus di angka bawah. Penyebutnya harus fokus di angka bawah penyebutnya. Sekarang penyebutnya adalah angka 7. Kita fokus ke angka 7 dulu. Oke, mau dirubah ke pecahan biasa berarti angka 7 dulu. Nah, ditulis dulu angka 7-nya. Harus angka 7 ditulis dulu. Harus itu ya. Nah, ditulis dulu. Setelah itu 7 ditulis. Ingat, ke atas dikali. Mau ke 2 dikali, 2 ke 4 ditambah. Nah ya, jadi untuk menulis angka pembilangnya yang bagian atas yaitu 7 dikali 2 ditambah 4. Nah, ya, jadi nulis angka bawah dulu baru atas. Atasnya siapa? 7 dikali 2 tambah 4. Hasilnya berapa? Sekali lagi, tulis angka bawah dahulu. Lah, per 7 dulu. Tulis angka bawah. Nah, 7 dikali 2 itu 14. Setelah itu ditambahkan 4, berarti hasilnya 18/7. Nah, jadi atas diproses menjadi 18, yang 7 tetap. Jadi pecahan campuran 2/4/7 itu sama seperti 18/7. Contoh lain, 3/2/9. Jadi yang harus kita lakukan adalah menulis angka bawahnya dulu, yaitu per 9. Angka atasnya adalah 9. Nah, ini dikali. Yang ini ditambah. 9 dikali 3 ditambah 2. Berapa hasilnya? Tulis angka bawah dahulu. Per 9. Baru kita proses yang atas pembilangnya. Yaitu 9 kali 3, 27. Terus 27 ditambah 2. Berarti hasilnya 29/9. Gitu ya. Jadi cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa yang bisa dijadikan pecahan campuran itu adalah pecahan yang bagian atas atau pembilangnya lebih besar angkanya. Nah, ini 15/6. 15 itu lebih besar. Kalau dibalik 6/15 tidak bisa menjadi pecahan campuran. Jadi pecahan biasanya harus bagian atas lebih besar angkanya. Sekarang dilihat 15/6. Cara ngubahnya gimana? Sekali lagi, kalau pecahan fokus di angka bawah atau penyebutnya. Kita tulis dulu angka bawahnya. Per 6. Selalu fokus angka bawah ya. Oke, per 6. 6 ini mau dijadikan ke angka 15. Tujuannya ke angka 15.
Berarti kita harus mengkalikan 6 mendekati 15. Lebih tidak boleh, terlalu kecil tidak boleh. Kita lihat 6 kali 1, 6. Nggak boleh 1, karena masih bisa ke depan. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Karena 18 lebih, berarti mundur. Jangan 6 kali 3, tapi 6 kali 2. Berarti 6 kali 2 dulu. Karena ini kan nantinya kan dikali. 6 kali 2 itu 12. Mau ke 15 berarti butuh berapa? 3. Berarti 3 ditaruh atas. Nah, jadi kalau dibalik seperti itu. Kalaupun dijadikan pecahan biasa, sama. 6 dulu, terus 6 dikali 2 ditambah 3. Jadinya berapa? Ya, jadinya balik lagi ke 15/6. Sekarang contoh yang lain, 9/7. Kita tulis pertama adalah per 7-nya. 7 yang dibedik adalah 9. 7 mau ke 9 dikali berapa? 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14. Lah, lebih tidak boleh. Berarti nggak boleh 7 kali 2. Berarti 7 kali 1. Bilangan bulatnya 1. Nah, terus 7 kali 1, 7. Mau ke 9. Butuh berapa? Ditambah berapa? Tambah 2. Berarti 1, 2/7. Kalau diputar sama ya. Sekarang kita mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Ciri-cirinya adalah kita itu fokus di angka bawah lagi. Pecahan itu kita seringnya fokusnya di angka bawah atau penyebut ya. Harus dijadikan, perhatikan, harus dijadikan ini angka 1 dan 0. Nggak boleh 200, 300, nggak boleh. Hanya angka 1 dan 0. Siapa itu? Bisa 10, bisa 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Intinya angka 1 dan 0. Contohnya 1/4. Ini adalah pecahan biasa. Langsung dijadikan desimal. Oh, nggak bisa. Lihat bawahnya. Bawahnya itu angka 4. Sedangkan mintanya harus 10 atau 100 atau 1000. Ini angkanya 4 yang bawah penyebutnya. Tidak bisa jadi desimal. Jadi harus dijadikan 10 atau 100 atau 1000. Kalau mau dijadikan 10, kalikan berapa 4? Tidak bisa jadi 10. Kalau nggak bisa jadi 10, coba ke 100. Bisa enggak ya? Berarti 4 kita coba dijadikan 100, berarti dikalikan 25. 1/4 atas dan bawahnya dikali 25. Jadi kenapa kok harus 25? Karena kita ngejar ini. Yang atas itu ngikuti aja, yang atas ngikuti, yang penting bawahnya beres ya. Bawahnya harus dijadikan 100. Karena bisanya 100. Dijadikan 1000, Bu, kejauhan. Bisa 1000 tapi kejauhan. Kita cari terdekat. Kalau 10 enggak bisa ya 100. Kalau 10 bisa oke. Lah kita bisanya 100. Berarti 4 dikalikan 25. Yang atas ngikuti ya, ngikuti yang atas. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya. Yang ini dilihat 4 dikali 25 100. Benar ya? 1 dikali 25 25. Pas klop. Terus gimana jadikan desimal? Saya pernah belajari kamu perihal telur-teluran ya. Mangkok. Perihal apa itu namanya, mangkok-mangkokan. Dilihat sekarang fokus di angka 100, angka bawah lagi nak ya.
fokus di angka bawah 100. Dilihat 100. Telurnya berapa telurnya? Telurnya ada 2. Fokus. Telurnya berapa 100? Telurnya ada 2. Kalau ada 2 berarti siapkan piring 2. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya fokusnya kalau telurnya 100 ya, telurnya 2 berarti siapkan piring 2. Kalau 10 telurnya 1, siapkan piringnya 1. Kalau 1000 telurnya berapa? 3, siapkan piring 3. Maksudnya nah ini piringnya. Ini piringnya ya. Kalau 100 ini telurnya 2, berarti yang kamu siapkan adalah koma piring 2. Karena ngikuti telur. Ini piring ini ya, koma piring 2. Kok piring-piringan matematika? Iya, kan biar gampang kamu. Kalau sudah menyiapkan piringnya 2, jangan lebih. Wong telurnya 2 kok kamu nyiapin lebih. Dan jangan kurang, kalau telurnya memang 2, jangan nyiapkan piring 1. Nek telurnya 2, ya siapkan piring 2. Sekarang kalau sudah disiapkan piring 2, kita lanjut ke angka atas. 25. Nah, kalau sudah bahas angka bawah, langsung ke angka atas. Angka 25-nya. Diapakan, Bu, angka 25? Paling belakang angka 5, berarti kamu tulis di piringnya bagian belakang ya angka 5. Harus bagian belakang dulu. 5 paling belakang ditaruh di belakang. Ya. Habis gitu, untuk mengisi depannya koma, kamu tambahi 0. Contoh lagi. Contoh lagi 3/5. Bisa dijadikan desimal? Belum bisa. Karena ini 5. Ingat, kalau mau jadi desimal, pecahan bawahnya harus 10, 100, 1000. Ini 5, belum bisa. Berarti kita ubah menjadi berapa? Menjadi 10 bisa enggak 5 menjadi 10? Bisa ya, 5 dikali 2. Bu, saya mau 100. Jangan terlalu banyak, paling dekat aja. Kalau paling dekat 10 bisa ya 10 ya. Berarti kita ngurusi bawah dulu pokoknya. Lah, bawahnya ngejar angka 10. Berarti 5 dikali 2. Yang atas ikut aja, juga dikali 2 ya. Yang penting bawah, pokoknya bawah diurusi dulu. Ya. Bawah diurusi dulu. Mau menuju ke ini. Karena kita bidiknya ini. Bawah harus jadi seperti ini. Ini bedek kita. Yang atas ikut aja ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. 5 dikali 2, 10. 3 dikali 2, 6. 6/10. Fokus di angka bawah lagi. Berapa itu? 10 ya. 10 telurnya berapa? Telurnya 1. Kalau telur 1 nyiapkan piring berapa? Yo 1, berarti koma piring 1. Kalau 10 telurnya 1. Kalau 10 telurnya 1. Ya harus disiapin piring 1, koma piring. Kok telur-teluran? Iya, kan anak SD suka telur-telur ditaruh di piring ya. Kalau sudah ngurusi yang bawah 10 sudah disiapkan ini piring 1, berarti kita menuju ke 6. Sekarang 6 ada temannya enggak? 6 saja. Ya udah ditaruh di piring 6, dipindah ke sini. Loh Bu, depannya koma, kita kasih 0. Seperti itu ya.
Contoh lain, saya kasih contoh lain ya. Saya kasih contoh lain. Sebentar saya tak menghapus ini biar tidak murat-marit. Contoh lain biar kamu lebih gamblang. 7/100 sama dengan koma piringnya berapa? Karena 100 telurnya ada 2, piringnya ada 2. Seret, seret. Seperti itu. Terus kita menuju ke atas. Angka 7. Taruh di mana, Bu? Taruh paling belakang. 7. Loh, ini kosong. Kasih telur. Depan koma harus ada angkanya, yaitu telur. Nah, berarti 7/100 kalau dijadikan desimal adalah 0,07. Contoh lain. Tak hapus dulu ya. Ini papan tulis ini, Nak. Tapi papan tulis canggih. Pinjem tapian. Pinjem Pak Dika. Ya, terima kasih sama Pak Dika ya. Soalnya Bu Saida bisa pakai komputer sing canggih ini. Oke, contoh lain juga saya contohkan. Saya contohkan ya. 8/1000. Wah, tambah banyak ini telurnya. Kan suka telur banyak. Oke, siapkan piring. Berapa piringnya? Kalau 1000 telurnya 3, berarti piringnya 3, koma piring 1, 2, 3. Piring dulu. Terus kalau sudah nyiapin piring, kita lihat angka ke atas. 8. Taruh di mana, Bu? Paling belakang. 8. Yang kosong piringnya dikasih telur. Nah, depannya koma, telur 1. Berarti 8/1000 kalau jadikan desimal adalah 0,008. Contoh lagi. Contoh syarat-syarat. Ben kamu pinter ya. Ben nek ngerjakno semakin bisa. Ini ya, tak hapus dulu ya. Contoh lagi, saya mau ini Bu, 205/100. Wah, dilihat ya, angka bawah, selalu lihat angka bawah. 100 berapa telur? 2 ya, siapkan piringnya dulu. Berapa piringnya? Koma piringnya 2. 100 telurnya 2 berarti piringnya 2. Lah, kita lihat angka atas. 205 angka atas. Ingat, kalau ngisi angka paling belakang. Belakang adalah 5. Taruh di belakang sendiri 5. Lah, ini 5 ya. Nah, ini pindah. Ini, angka ini 5 ditaruh di belakang. Seperti belakang urut. Disusul 0. Disusul 2. Berarti 205/100 kalau jadikan desimal adalah 2,05. Sudah mulai mengerti? Iyalah ya, nanti kalau nggak latihan nggak akan mengerti ya. Cuma latihan nanti kelihatan mengertinya. Sebentar ya, ngapusnya lama ya. Papan tulis cepat kalau di sekolah ya. Ser hilang kabeh. Ini cenul-cenul ini. Oke. Kita menuju yang desimal menjadi pecahan biasa. Oh, gampang ini ya, gampang. Kita lihat 0,2 sama piring-piringan. Kita lihat belakang koma ada berapa piring? Piring itu yang menempati angkanya atasnya. Ini ya. Belakang koma ada 1 piring. Berarti kalau piringnya 1 berarti 10. Karena 10 kan telurnya 1. Berarti per 10 dulu. Kalau piringnya 1 berarti per 10. Karena 10 itu nolnya 1. Dilanjut angka 2. Berarti 0,2 adalah 2/10. Contoh lagi,
0,15. Dilihat piringnya ada berapa. Nah, ini piringnya ini. Koma piring-piring. Berarti piringnya ada 2. Piringnya ada 2 di belakang koma. Berarti kalau piringnya 2 berarti per 100. Kenapa per 100? Karena 100 telurnya 2, piringnya 2. Terus yang atas adalah angka utuhnya 15 ya. Contoh lagi. Berapa piring ini di belakang koma? Lah, pokoknya dihitung di belakang komanya. Ada 2 piring, berarti per 100. Ada 2 piring, berarti per 100. Angka atasnya berapa? Yang ditulis adalah 6 saja. Loh, bukan 06. 06 ya podo ae. 6. Contoh lagi ya. Contoh lagi, nak. Contoh. 0,012. Oke. Dihitung berapa piringnya setelah koma? 1, 2, 3. Berarti kalau piringnya 3 per 1000. Telurnya 3. Atasnya angka berapa? Yang ditulis ya cuma ini. 12. Berarti 12 per 1000. Contoh lagi. Contoh lagi ya. 2,5. Di belakang koma berapa piring? Jadi ngitungnya di belakang koma. Koma piring ya. Lah, berapa piring ini? 1 piring. Di belakang koma ada 1 piring. Berarti per 10. Kan nek 1 piring kan 10. Nolnya 1 telurnya ya. Berarti angka atasnya berapa? Semua ditulis 25. Oke, semoga kalian mengerti ya. Lanjut ke pecahan biasa menjadi persen. Ini gampang. Persen adalah per 100. Berarti bawahnya penyebutnya harus dijadikan 100. 4. Belum 100. Berarti belum bisa dijadikan persen. Jadikan 100 dulu. Kalikan berapa jadi 100? 4. Berarti pokoknya harus fokus angka bawah. Berarti dikalikan 25. Ya. Kenapa kok 25? Karena yang bawah 4 kali 25 hasilnya 100. Yang atas ikuti 25%. Berarti ya berasal dari 25 per 100. Nah, jadi persen ini gantinya ini. Nah, per 100 adalah persen. Ya. Yang atas 25 utuh ditulis. Contoh yang lain 2/5. Bawah harus 100. Berarti kalau bawah harus 100, 5-nya kali berapa ya? Jadi fokus angka bawah. Kalikan 20. Bukan kalikan 2. Kalau kalikan 2 menjadi 10, berarti kalikan 20. Ya. Berapa hasilnya? 40 per 100. Nah, 40 per 100 diganti menjadi persen. Jadi yang ini per 100-nya diubah menjadi lambang seperti ini. Per 100 itu ya. Contoh lain lagi saya contohkan. 8 per 100. Berarti 8 persen. Persen itu per 100. 2 per 100. Berarti 2%. Ya.
Oke, terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar ya. Matematika intinya kalian terus berlatih. Tangannya berlatih. Lah ya. Karena matematika bukan ilmu hafalan, tapi ilmu yang butuh dimengerti. Oke ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.